Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa yang tentu saja nggak mudah, akhirnya tiba juga kita di hari kemenangan. Dan hari ini adalah hari yang ditunggu oleh seluruh umat muslim di penjuru dunia. Hari ini kita tidak hanya kembali ke fitrah setelah menjalankan ibadah sebulan lamanya. Tapi di hari ini juga adalah momen yang sangat-sangat sakral dan ditunggu kehadirannya setiap tahunnya. Di mana mungkin ada sanak saudara kita, anggota keluarga kita yang selama ini mungkin beraktivitas di tempat yang jauh, pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan orang tua ataupun kerabat yang dituakan. Iya dong, mudik, bersilaturahmi, salam-salaman, saling bermaafan, ini adalah kebiasaan unik yang hanya bisa kita temui saat Lebaran tiba. Tapi ternyata kebiasaan unik ini tidak hanya ada di negara kita. Ada cara-cara unik lainnya dalam merayakan hari kemenangan ini yang seru untuk kita ikuti. Mau tahu? Yuk ikut aku masuk ke ceritanya. Tradisi unik di negara ini sebenarnya masih mirip sih dengan negara kita. Ada kebiasaan sungkeman, ada juga makan opor, makan ketupat, kumpul-kumpul keluarga besar. Semuanya mirip. Tapi yang unik di sini adalah dress code-nya, pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai di momen ini harus pakaian khas dari negeri jiran. Kenapa enggak? Kenapa nggak boleh pakai yang lainnya? Ini memang ciri khasnya. Ini yang unik dari negara ini. Di Indonesia sebenarnya juga ada sih kebiasaan memakai baju seragam dengan anggota keluarga lainnya. Tapi tentunya itu bukan hal yang wajib. Dan tidak ada ketentuan seperti misalnya kita harus pakai batik atau kebaya di momen ini. Gamis yang ada, warna senada, corak yang sama, mungkin itu sudah cukup. Tapi tidak di negeri ini. Harus, wajib memakai baju khas negara. Yang unik di sini juga adalah adanya lampion atau lentera-lentera yang akan muncul di hari Lebaran. Kalau di Indonesia kan biasanya lampion-lampion seperti itu akan muncul ketika Imlek. Tapi di negeri jiran ini kita bisa lihat lampion atau pelita memenuhi jalan ketika hari Lebaran tiba. Tradisi unik selanjutnya adalah dari negara ini. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Id dan memang sangat-sangat unik. Gimana nggak unik? Para pria yang sudah selesai melaksanakan ibadah sholat Id, mereka tidak pulang ke rumah untuk melakukan acara sungkeman, tapi mereka pindah ke tempat terbuka lainnya. Di sana mereka mau ngapain memangnya? Mereka mau perang telur. Ternyata mereka masing-masing sudah menyiapkan sebutir telur rebus dari rumah yang memang ditujukan untuk acara ini. Di sini mereka akan saling berusaha memecahkan telur rebus yang dibawa oleh orang lain, sekaligus mempertahankan telur rebus miliknya sendiri supaya jangan sampai pecah. Dan siapa yang berhasil bertahan sudah bisa dipastikan kalau dia akan jadi pemenang. Tradisi ini disebut Tokem Jangi. Semoga aku nggak salah menyebutnya ya. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara umat muslim yang ada di sana. Seru juga nih, gimana? Mau coba? Perayaan Idul Fitri di negara ini sangat ditunggu-tunggu loh sobat oleh masyarakatnya. Loh ya iya dong, kan gak hanya di sini saja yang menunggu datangnya hari kemenangan. Tapi semua umat muslim di seluruh negara kan juga menunggunya. Bukan itu yang jadi alasannya. Di hari istimewa ini, masyarakat negara ini biasanya akan mengadakan pertunjukan seni seperti pagelaran teater, pembacaan puisi, juga parade musik dan tari.
Ini adalah tradisi unik saat merayakan Idul Fitri. Jadi hanya khusus Hari Raya Idul Fitri saja kalian bisa lihat pertunjukan istimewa ini. Tapi tradisi ini sama sekali tidak menghilangkan tradisi lainnya, yaitu saling bersilaturahmi antar tetangga dan sanak keluarga. Unik bukan? Di dua negara ini sebagaimana kita tahu mayoritas penduduknya kan nonis. Tapi baik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan setempat begitu toleran terhadap masyarakat Muslim yang tinggal di sana. Mereka bahkan ikut memeriahkan festival multikultur yang diadakan dan juga memberikan hari libur khusus loh seperti kita di sini untuk pekerja yang beragama Muslim. Nyaman sekali ya toleransi beragama seperti ini. Gimana kalau menurut kalian? Perayaan unik yang terakhir yang mau kubagikan adalah dari negara ini. Negara yang sepertinya jadi semakin terkenal karena film Narnia, di mana salah satu scene-nya itu menunjukkan salah satu tokoh utama sedang memakan lokum, manisan khas Turki dengan begitu lahap. Bahkan dia sampai meminta lagi dan kelanjutannya bisa kalian lihat sendiri ya di filmnya. Nah, manisan ini juga yang jadi tradisi unik dalam perayaan Idul Fitri di negara ini, yaitu membagikannya bersama dengan permen dan coklat pada tetangga yang datang untuk bersilaturahmi. Kegiatan ini disebut Ramazan Bayrami, yang berarti Festival Ramadan. Mirip ya dengan perayaan Halloween, tapi beda banget. Suasana mencekam di perayaan Halloween jelas nggak akan kita rasakan di momen ini. Yang ada justru rasa bahagia karena hubungan dengan tetangga dan kerabat bisa lebih erat lagi setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa bersama-sama. Gimana? Seru kan tradisi-tradisi unik perayaan Lebaran tadi? Di Indonesia juga ada loh daerah-daerah yang punya tradisi unik semacam itu. Seperti grebek Syawal dari daerah istimewa Yogyakarta, perang topat atau perang ketupat dari Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau di tempat kalian, gimana perayaannya? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk share dan subscribe kalau cerita ini menarik menurut kalian. Aku Vi dari Voice Story mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Voice Story berikutnya. Bye-bye.